Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 2 akan membahas terkait dengan pelaksanaan corporate social responsibility di Indonesia. Dengan dosen pengampu kami, Ibu Niwayan Yulianita Dewi SE MSA AK. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Made Suwartini, dengan NIM 191705101. Yang kedua, Dewa Ayudya Anggaraini Putri dengan NIM 19170511108. Yang ketiga yaitu Muhammad Rega Gosali dengan NIM 19170511178. Adapun submateri yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, perkembangan corporate social responsibility di Indonesia. Yang kedua, pelaksanaan CSS secara sukarela atau voluntari oleh perusahaan besar. Yang ketiga, pelaksanaan CSR oleh perusahaan multinasional di Indonesia. Yang keempat yaitu pelaksanaan CSR oleh perusahaan domestik. Yang kelima yaitu pelaksanaan CSR secara mandatori atau diwajibkan undang-undang oleh perusahaan besar. Yang keenam ada pelaksanaan CSR oleh badan usaha milik negara atau BUMN. Yang ketujuh, pelaksanaan CSR secara voluntari oleh perusahaan kecil dan menengah. Yang terakhir yaitu pelaksanaan CSR secara mandatori oleh perusahaan kecil dan menengah. Baik, langsung saja pada presentasi kali ini saya akan bahas terkait dengan perkembangan corporate social responsibility di Indonesia. Perkembangan CSR pada konteks Indonesia terdapat dua perspektif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan CSR merupakan praktik bisnis secara sukarela, artinya pelaksanaan CSR lebih banyak berasal dari inisiatif perusahaan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu pelaksanaan CSR tidak lagi merupakan discretionary business practice, melainkan pelaksanaan sudah diatur oleh dalam undang-undang. Selain dilihat dari hukum CSR di Indonesia, secara konseptual masih harus dipilih antara pelaksanaan CSR yang dilakukan di perusahaan besar dan kecil serta menengah. Selanjutnya yaitu pelaksanaan CSR secara sukarela atau voluntari oleh perusahaan besar. Aktivitas CSR sebagai discretionary business practice di Indonesia masih dapat dibagi menjadi dua kategori, di antaranya yaitu sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan CSR sebagai discretionary business practice oleh perusahaan multinasional seperti Coca-Cola, Unilever, ataupun pemegang franchise dan lisensi internasional seperti McDonald's, Nike, sangat dipengaruhi oleh perkembangan pelaksanaan CSR di negara asal perusahaan multinasional maupun pemberi franchise dan lisensi. Yang kedua yaitu pelaksanaan CSR oleh perusahaan-perusahaan domestik harus mengalami proses belajar lebih panjang dalam merancang dan melaksanakan aktivitas CSR karena perusahaan-perusahaan ini pada umumnya belum memiliki pengalaman yang banyak di dalam mengelola aktivitas CSR. Selanjutnya yaitu terkait dengan pelaksanaan CSR oleh perusahaan multinasional di Indonesia. Sebagai perusahaan yang menjalankan bisnis di berbagai negara, perusahaan multinasional sangat membutuhkan legitimasi dari masyarakat negara di mana perusahaan multinasional yang berada. Perusahaan multinasional yang berada di Indonesia pada umumnya memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melaksanakan perusahaan CSR dibandingkan perusahaan domestik karena beberapa alasan. Di antaranya yaitu yang pertama, perusahaan multinasional telah memiliki kebijakan atau polisi yang menyangkut pelaksanaan CSR baik disebabkan oleh proses belajar yang panjang atau sebagaimana proses CSR yang dirancangkan dan dilaksanakan oleh Coca-Cola maupun Unilever. Dalam hal ini, akibat kebutuhan mempertahankan reputasi perusahaan supaya perusahaan memiliki citra yang sangat positif di mata publik, di mana hal tersebut mempengaruhi corporate image, brand image maupun brand loyalty.
Yang kedua yaitu perusahaan multinasional telah melakukan proses belajar yang relatif panjang dalam mengelola program CSR. Hal ini mengakibatkan mereka memiliki sumber daya manusia yang lebih handal dalam mengelola CSR serta administrasi yang lebih baik dalam pengelolaan CSR. Yang ketiga, perusahaan multinasional berasal dari negara maju yang memiliki kesadaran terhadap sustainable development lebih tinggi dibanding negara-negara berkembang. Hal ini kemungkinan diakibatkan oleh perbedaan tingkat pendidikan di kedua kelompok negara tersebut. Survei yang dilakukan oleh TNS atau perusahaan yang bergerak di bidang informasi pemasaran global menunjukkan bahwa 86% penduduk Indonesia dewasa yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya tidak pernah mendengar mengenai CSR. Yang terakhir yaitu perbedaan mindset sebagaimana disebutkan poin 3 terkait tersebut di atas diduga memiliki komitmen manajemen dalam pelaksanaan program CSR. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi selanjutnya yaitu pelaksanaan CSR oleh perusahaan domestik. Kendali terdapat tenggang waktu yang cukup panjang dalam mengadopsi CSR antara perusahaan multinasional dengan perusahaan domestik, tetapi saat ini tampaknya telah terjadi konvergensi program pelaksanaan CSR di antara kedua kategori korporasi tersebut. Hal ini disebabkan antara lain oleh mulai terbangunnya kesepahaman para manajer perusahaan bahwa program CSR yang mereka laksanakan harus terkait atau dapat menunjang tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karenanya, program-program CSR yang memiliki muatan pengembangan masyarakat dan memiliki keterkaitan dengan core bisnis perusahaan telah diadopsi baik oleh perusahaan multinasional maupun perusahaan domestik. Selanjutnya, pelaksanaan CSR secara mandatori atau diwajibkan undang-undang oleh perusahaan besar. Indonesia mengambil inisiatif untuk melakukan regulasi pelaksanaan CSR dengan mencantumkan kewajiban melaksanakan CSR bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, sebagaimana tercantum pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tentang perseroan terbatas. Terdapat 4 ayat dalam pasal 74. Yang pertama, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Yang ketiga, perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, pasal ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, kewajiban melaksanakan CSR juga diberlakukan bagi perusahaan yang melakukan penanaman modal di Indonesia, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang tertuang pada Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 34. Pasal 15, setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip corporate governance yang baik, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal, mematuhi semua ketentuan perundang-undangan, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, dan menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan penanaman modal. Selanjutnya pasal 17, penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 34,
badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal, dan yang terakhir pencabutan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal. Baik, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Dewa Ayudhya Ngarini Putri. Materi selanjutnya ini mengenai pelaksanaan CSR oleh badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara berbentuk perseroan memiliki karakteristik berbeda dengan perusahaan korporasi yang dimiliki sepenuhnya oleh swasta. Pada perusahaan BUMN berbentuk perseroan, selain melekat tujuan perusahaan untuk memperoleh optimalisasi laba, perusahaan juga dituntut untuk memberikan layanan kepada publik. Melalui paket Januari 1990, Menteri Keuangan membuat surat keputusan Menteri Keuangan yang mewajibkan BUMN menyisihkan 1-5% dari laba yang diperoleh untuk membina usaha kecil dan koperasi yang diubah menjadi program kemitraan bina lingkungan atau disingkat dengan PKBL. PKBL ini dilaksanakan BUMN untuk menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang selama ini belum dapat diserap oleh sektor formal. Program kemitraan bina lingkungan yang dilaksanakan BUMN sejauh ini belum mencerminkan pelaksanaan CSR yang menunjang rencana strategis perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini terlihat dari program bina lingkungan yang dilaksanakan BUMN masih bersifat sporadis. Contohnya, pada pelaksanaan bantuan untuk usaha kecil dari koperasi, biasanya itu dalam bentuk pemberian kredit bunga rendah sebesar 6%, atau pelatihan teknis, atau pendampingan manajemen diberikan kepada usaha kecil dan koperasi yang tidak memiliki kaitannya dengan bisnis inti perusahaan. Padahal Bina Lingkungan sebagai salah satu program CSR akan lebih berdaya guna bila pelaksanaan Bina Lingkungan disesuaikan dengan kompetensi perusahaan. Pelaksanaan CSR oleh BUMN yang sumber pendanaannya berasal dari penyisihan laba perusahaan memiliki kelemahan yang sangat fundamental, yaitu ketentuan ini memberikan celah bagi BUMN untuk berkelit dari kewajiban melaksanakan CSR dengan alasan perusahaan belum mendapatkan laba. Alangkah baiknya bila perusahaan BUMN diwajibkan untuk melaksanakan CSR yang sumber pendanaannya diperlakukan sebagai biaya dan bukan dari penyisihan laba perusahaan. Untuk materi selanjutnya mengenai pelaksanaan CSR secara voluntari oleh perusahaan kecil dan menengah. Sebagai warga negara, para pelaku usaha yang tergolong pengusaha kecil dan menengah harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia. Bila mengingat kembali kategori CSR yang dikemukakan oleh Carroll, maka kita akan segera mendapati masih banyaknya ketidaktaatan para pengusaha terhadap hukum. Padahal, ketaatan terhadap hukum merupakan salah satu kategori kewajiban dalam CSR, yaitu legal responsibility. Adapun berikut beberapa ilustrasi yang memberikan gambaran dampak negatif yang dapat ditimbulkan industri kecil bagi lingkungan sekitarnya akibat dari ketidakpatuhan pengusaha terhadap hukum. Yang pertama, industri kecil yang bergerak di bidang pembuatan kaos atau sablon, seperti contoh di kota Bandung, masih banyak yang membuang limbah sisa pewarnaan sablon ke selokan atau sungai sekitar tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kualitas air sungai dan lingkungan hidup. Yang kedua, industri kecil yang bergerak di bidang kerajinan emas masih banyak yang membuang limbah logam berat seperti air raksa ke sungai yang akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang parah. Ketiga, industri fotokopi yang sebagian besar berbentuk industri kecil masih melayani fotokopi buku textbook satu buku penuh tanpa mengindahkan undang-undang hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Dan yang terakhir, para pedagang pasar tumpah berjualan di bahu-bahu jalan tanpa mengindahkan hak para pejalan kaki. Selain itu, masih banyak ditemukannya para pedagang pasar tumpah yang berjualan sayur, ikan, dan buah-buahan ini membuang sampah ke sungai. Dari ilustrasi tersebut menunjukkan perlunya dilaksanakan CSR oleh perusahaan-perusahaan skala kecil dan menengah agar mereka dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan operasi perusahaannya.
Kegiatan CSR yang dilakukan oleh usaha kecil dan menengah pada umumnya masih berkisar pada pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Kendati demikian, masih terdapat variabilitas penetapan besaran kompensasi bagi para karyawan, sehingga ada perusahaan kecil dan menengah yang sudah memenuhi standar upah minimum, namun ada pula yang belum mampu memenuhinya. Selain itu, usaha kecil pada umumnya juga belum menerapkan aturan secara baku mengenai hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain penyediaan lapangan kerja bagi komunitas lokal, bentuk pelaksanaan CSR pada umumnya dilaksanakan oleh perusahaan kecil dan menengah adalah pemberian charity. Contohnya, pada perusahaan bengkel yang motor, salah satu usaha bengkel menengah di Kota Bandung yang memiliki cabang melaksanakan kegiatan charity dalam bentuk pemberian infak dan zakat setiap tahun ke masjid-masjid dan masyarakat kurang mampu yang berdekatan dengan tempat perusahaan beroperasi. Materi selanjutnya mengenai pelaksanaan CSR secara mandatori oleh perusahaan kecil dan menengah. Perusahaan kecil dan menengah yang melakukan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, seperti perusahaan yang melakukan penggalian pasir atau penambangan batu kapur, batu bintang, dan berbagai bahan tambang lainnya, berkewajiban melaksanakan program CSR. Berikut ini contoh dan akibat berbagai industri kecil dan menengah yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama, industri kecil dan menengah yang melakukan penambangan batu kapur di kawasan Padalarang Kabupaten Bandung atau di wilayah Padebyugar di Kabupaten Sukabumi. Nah, tampaknya industri tersebut telah memberikan dampak pencemaran lingkungan yang besar akibat penyebaran debu kapur. Yang kedua, industri penambangan batu bintang misalnya berada di Kabupaten Pariaman, Sumatera Barat, di mana untuk memperoleh batu tersebut perusahaan berskala menengah pada umumnya melakukan penggarukan bukit secara besar-besaran. Hal ini mengakibatkan terjadinya erosi, pendangkalan sungai, dan tercampurnya air sungai dengan lumpur yang mengakibatkan kerusakan lahan-lahan pertanian, seperti yang pernah terjadi di Kecamatan Sungai Geringgi. Dengan memperhatikan beberapa fenomena tersebut, sudah sepantasnya perusahaan-perusahaan menganggarkan biaya CSR untuk mengatasi dampak negatif operasi perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf dan kami tutup dengan ucapan terima kasih.